akan memulai kelas kita pembelajaran di dalam kitab Rut, dan kita akan terlebih dahulu membuka kelas kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pemeliharaanmu baik secara jasmani maupun secara rohani bagi kami terus nyata, dan tiba waktunya kami untuk belajar salah satu kitab yang mengingatkan tentang hukum-Mu dan Injil-Mu bagi kami, umat manusia, umat Allah di dunia ini. Dan kami bersyukur pembelajaran yang akan kami lakukan ini, kami yakini akan memberikan pengetahuan dan merubah sikap kami, serta memberikan kami keterampilan dalam kami melayani, mengembangkan diri kami di masa depan. Kami menyerahkan kelas ini di dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita dengan kita membaca terlebih dahulu kitab Rut, mulai pasal 1 ayat 1 sampai 5 dalam bahasa Ibrani. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat, lalu kemudian nanti bisa dilanjutkan ayat per ayat ya. 1, 2, 3. Wahi bime sepot ha shofetim wahi raab baaretz wayelek is mi Bethlehem Yehuda lagur bisde Moab hu we isto husene banau. Nomor 2, silakan dibaca mulai dari weekend. Besemha is Elimelek. Besem is to Naomi. Basem Sene Banai Mahlon Kilion. Terus Kilion Apranim Efratim Mi Bethlehem Mi Bethlehem Yehuda Wayabo We Sede Moab Wahyu Sam. Oke. Silahkan Anco ayat 3. Wayamot is Naomi Watisyaer Useni Baneka. Nomor 4, silahkan Bire. Wayis Moabi. Yop. Yotsem. Orpa. Ruth. Hasenit.
Geser. geser. Nah, im. Sanim. Sanim. Oke, 5, Yermi. Wayamutu gam senehem makhelon Makron Wekilion wa Israel Hadisa mi sini we lade nadea J. ye ladea u mi 6, Kelvin. wa bisde Nomor 6 mulai dari sini ya. Watakom ki wekal wadeha wataksak misde wa ki shamsa Syame A. shamea misde wa Terus ki Pahat pakat anai amo lete late lahim lakim Lakem. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 5 di dalam diktat, di dalam struktur ini menjelaskan mengenai kesusahan dan kekosongan yang dialami oleh satu keluarga Elimelek ya, namanya Elimelek. Nah, kita akan melihat beberapa kosakata yang menunjukkan kesusahan, dan kekosongan itu. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama di sana ya, diterjemahkan wahi bime sopet hasopetin, dan sekarang terjadilah pada hari atau pada masa-masa ketika, nah ini Yeme itu pada masa atau periode para hakim memerintah ya, sopet hasopetin, para hakim yang memerintah atau sedang memerintah. Wihi Ra'ab, ada Ra'ab atau kelaparan. Nah, pernahkah saudara mengingat peristiwa yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami kelaparan sebelumnya di dalam kisah sejarah perjalanan bangsa Israel? Ya, ketika mereka mengalami kelaparan pada masa siapa? Ya, pada masa Yusuf ya. Yusuf ketika mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, Yusuf ada di sana. Itu adalah salah satu kisah yang menunjukkan ada satu peristiwa kelaparan yang terjadi di antara bangsa atau umat Israel. Jadi salah satu kesusahan yang ditunjukkan di dalam ayat itu atau keadaan sulit yang terjadi adalah kelaparan. Dan kelaparan itu sesuatu yang biasa dialami oleh bangsa-bangsa ya di daerah timur dekat ya, timur tengah kuno ya. Mengapa? Karena jarang terjadi hujan, seringkali terjadi kekeringan yang berkepanjangan sehingga kelaparan terjadi di suatu bangsa, termasuk yang dialami oleh umat Allah ini. Nah, lalu menariknya di situ kelaparan itu terjadi sekalipun yang memerintah siapa? Yang memerintah para hakim. Nah, ini dia. Yang memerintah adalah para hakim. Kita tahu para hakim itu apa? Para hakim itu pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah, ditunjuk untuk menjadi pemimpin umat pada waktu itu untuk membebaskan mereka dari tangan-tangan musuh.
Jadi para hakim itu adalah orang-orang pilihan Allah. Tapi toh ternyata kelaparan masih terjadi. Tetapi ini bukan ada kaitannya. Nah, kita tidak bisa mengkaitkan dengan oh berarti ini hakimnya apa namanya bertindak jahat di mata Tuhan atau apa, tidak ya. Tapi di situ disebutkan para hakim memerintah, berarti nggak cuma satu. Ini terjadi pada masa hakim-hakim. Ini ironi ya, ironis ya. Ironis itu pada masa hakim-hakim, tapi terjadi kelaparan. Ada ironis yang kedua, apa itu? Kalau saudara pernah baca diktat, saudara akan bisa melihat teks itu. Selain Ra'ab, ini kelaparan, ada istilah yang menunjukkan ironis atau suatu fakta yang berlawanan dengan fakta seharusnya. Kenyataan yang berkaitan kenyataan yang berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Apa itu? Saudara perhatikan di sini, dan pada masa-masa hakim memerintah terjadilah kelaparan di negeri, ya, di negeri itu. Nah, kata negeri di sini memang tidak mengindikasikan atau tidak diberikan nama di negeri Israel. Tetapi ketika penulis menuliskan negeri di sini, ini rujukannya adalah Israel. Yang terjadi adalah negeri di mana orang Israel berada. Ya. Penulis banyak sekali menggunakan kata negeri untuk merujuk kepada Israel. Lalu apa? Wayelek is mi Bethlehem, dan seorang pria is dari mi Bethlehem, dari Bethlehem Yudea, halak, pergi, dari kata halak ini ya, pergi, lagur, untuk merantau, untuk tinggal sementara. Bisde Moab, di negeri atau di daerah. Ini beda ya, ini negeri, ini yang dimaksud sebagai Israel, sedangkan ini di daerah. Di daerah itu berarti menunjukkan kekuasaan Moab ya. Di daerah Moab, ya. Dia dan istrinya, dan kedua apa? Banaf, kedua anaknya, anak laki-lakinya. Ya. Nah, apa yang menunjukkan ironis di sana selain dari masa kepemimpinan para hakim tetapi lapar. Ada A tetapi ternyata B. Ada A tetapi ternyata B. Itulah ironis. Adakah saudara melihat kata yang menunjukkan suatu hal yang ironis? Lihat di sini. Ini apa? Mi Bethlehem. Kalau dalam terjemahan, ya, dari seorang pria dari Bethlehem. Oh, berarti dari daerah Bethlehem. Yermi bisa mendapati ini? Ya, Bethlehem ini kalau kita selidiki dari etimologinya, asal katanya, menarik ya. Ini dipisah nih. Mi Bet dari rumah Lechem, rumah roti. Seharusnya yang namanya rumah roti apa? Banyak makanan. Ya. Tetapi kenyataannya ini ironis. Nah, ini dia. Jadi inilah ironis yang ditunjukkan di dalam ayat 1 yang membuat situasi kesusahan, ya. Yang pertama Shopet Hashopetim, tapi ternyata apa? Ra'ab. Nah, ini dia. Shopet Hashopetim, tapi ternyata Ra'ab. Mi Bethlehem, rumah roti, tapi ternyata Ra'ab. Kelaparan. Nah, kemudian apakah cukup kekosongan itu
kekosongan atau kesusahan yang dialami oleh keluarga, salah satu keluarga itu tidak. Nanti kita akan menjumpai lagi kesusahan yang mereka alami. Tetapi perhatikan apa yang menjadi tindakan mereka selanjutnya. Lagur bisde Moab. Lagur ini menunjukkan tindakan dari orang tadi. Nah, apakah ini kemudian bisa dipersalahkan? Kemudian apakah kita langsung bisa mengambil pelajaran moral dari sini? Oh, berarti Pak, ini adalah tindakan keputusan yang keliru dari seorang seorang Elimelek, ya kan? Karena Elimelek ini meninggalkan Bethlehem, maka mereka mati. Langsung orang cepat-cepat menyimpulkan seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Apakah tindakan Elimelek atau tindakan ini belum ada Elimelek ya? Tindakan seorang pria dari Bethlehem ini untuk tinggal sementara di negeri Moab ini adalah sesuatu keputusan atau mewakili tindakan meninggalkan janji Tuhan. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Apakah bisa disebut berarti orang ini tidak setia? Apakah bisa langsung kita simpulkan seperti itu? Ya, harus diteliti dulu. Kalau saya tanya saudara tentang hal ini, apakah saudara setuju kalau ini disebut sebagai tindakan untuk bukti ketidaksetiaan seorang pria dari Bethlehem karena kelaparan, cari selamat sendiri, kira-kira begitu? Apakah begitu? Lalu bagaimana, Yermi? Oke, tinggal sementara. Apa maknanya tinggal sementara? Lagur. Setiap orang anak itu diberikan kebijaksanaan. Jadi ketika melihat ibunya sudah tidak baik-baik saja, berarti mereka harus mencari di tempat lain. Itu mereka kembali lagi. Ya, berarti kata tinggal sementara itu ada indikasi mereka pasti akan kembali. Jadi tidak bisa menjadikan kita untuk menyimpulkan ini berarti orang ini tidak setia. Oke, ada lagi? Apakah saudara pernah mengingat bagaimana kisah yang tadi saya sebutkan? Ketika umat Allah mengalami kelaparan, apa yang dilakukan? Ya, siapa itu? Ya, Iska menyuruh anak-anaknya pergi kemana? Ke Mesir. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Ya, untuk mencari makanan. Ya, mencari makanan. Ya, berarti tindakan ini adalah tindakan yang biasa. Ya, dari segi sejarah kita bisa memahami ada pola, ada suatu kebiasaan di mana mereka ketika mengalami kelaparan akan pergi ke tempat lain untuk mencari sumber makanan, dan itu tidak membuktikan bahwa mereka itu tidak setia. Mereka itu meninggalkan tanah airnya atau kemudian meninggalkan Allah mereka. Tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita jangan langsung cepat menyimpulkan berarti pelajaran moralnya apapun yang terjadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya kan? Nah, itu kebenaran yang bisa terima. Tetapi itu bukan dari kisah ini. Ya. Ini adalah kisah yang biasa ketika suatu bangsa atau kelompok mengalami kelaparan, maka mereka akan pergi ke tempat lain untuk mencari makanan. Ya, mencari makanan. Ini hal yang biasa terjadi. Oke. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa ada prolog, ada latar belakang, setting ya, ada latar belakang yang menjadi pendahuluan bagi kisah Rut selanjutnya, kisah keluarga Elimelek selanjutnya. Jadi ini adalah latar belakang sejarah namanya.
situasi yang melatar belakangi terjadinya kisah Elimelek pergi ke suatu tempat. Nah, kita akan melanjutkan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, silakan dibacakan terjemahannya, Bensuf. Dan nama orang itu Elimelek, dan nama istrinya Naomi, dan nama kedua putranya maupun Sion, orang-orang Efrata dari Bethlehem di Yudea, dan mereka datang di daerah Moab dan mereka terus di sana. Nah, Wehi Sam. Nah, ini menarik ini. Tadi lagur untuk tinggal sementara, tetapi ayat yang kedua, dan mereka Wayihyu Sam, dan mereka ada di sana. Menarik ya. Ini adalah tindakan keluarga yang sekarang disebut. Tadi belum disebut nih, orangnya Elimelek. Nah, saudara, saya kembali. Kita akan belajar studi kata ya. Kalau kita lihat etimologi, apakah ada sesuatu istilah yang dalam tanda kutip mengganggu atau mengusik pikiran dan perasaan kita? Loh, ini namanya ini Elimelek. Kalau saudara pisah atau selidiki etimologi kata Elimelek, saudara tahu? Ya, Eli berarti Allahku, Melek adalah raja. Ya, Allahku adalah raja. Menarik ya? Allahku adalah raja. Tetapi rupa-rupanya sekalipun namanya itu nama Allahku adalah raja, tetapi dia juga harus mengalami yang namanya apa? Kesulitan. Ya, kesulitan hidup. Nah, kalau kalau di Jawa itu kalau nama itu terlalu berat maknanya, biasanya kalau ada kesulitan hidup lalu namanya diganti. Misalnya anak itu sakit-sakitan, tidak sembuh. Nah, biasanya namanya itu diganti. Namanya. Oh, sama juga ya? Nah, tapi apakah karena itu, saudara? Enggak ya? Bukan. Ada ironi lagi kalau kita lihat di sini. Kata Naomi. Naomi itu artinya apa? Naomi itu artinya sukacita. Apakah sesuai dengan kenyataan? Ya, tidak ya. Nah, jadi kalau saudara mau merenungkan ayat 1 dan ayat 2 dengan satu tema, kira-kira apa? Ayat 1 dan ayat 2. Ketika impian tidak sama dengan kenyataan atau ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, itu tadi ya. Nah, orang memberikan nama itu pasti ada harapan-harapan tertentu, ya kan? Tapi ternyata ya kenyataannya belum tentu sesuai. Tapi apakah kita bisa langsung mengatakan, oh berarti ini kegagalan rencana? Tidak. Belum. Justru ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan adanya pengharapan di tengah-tengah situasi yang betul-betul kosong dan susah. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 ini jelas menunjukkan kekosongan dan kesusahan. Apakah ayat 2 saudara mendapati situasi yang menyatakan kekosongan dan kesusahan itu? Nama kedua orang putranya sudah mulai disebut, Mahlon dan Kilion. Orang-orang Efrata dari Bethlehem. Sekali lagi,
Bethlehem disebut. Ya. Dan mereka datang ke daerah Moab dan mereka terus di sana. Nah, lagi ini adalah salah satu masalah sejarah yang betul-betul membuat kita merasakan satu ironis. Mengapa? Karena Moab itu bukan tetangga, bukan teman. Tapi memang dari sejarahnya kita tahu Moab itu adalah keturunan siapa? Dari sepupunya siapa? Lot ya. Nah, itu masih ada hubungan saudara dengan Lot dulu itu ya. Dari sepupu Lot mereka kenal itu. Nah, tetapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Dalam kitab Ulangan kemarin kita lihat bahwa orang Moab itu adalah musuh orang Israel. Bahkan disebutkan sampai ke 10 keturunan mereka dilarang untuk masuk ke dalam jemaah Israel, jemaat umat Allah ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah pada waktu itu Kilion dan Mahlon itu sudah menikah? Bagaimana mereka bisa masuk? Bagaimana orang Ruth dan Orpah itu bisa menjadi suami Mahlon dan Kilion? Apakah mereka datang ke sana kemudian lolos dari hukum dalam Ulangan 3:23? Ini belum menikah ya. Kemungkinan mereka menikah itu baru terakhir, baru tahun yang ke-10. Kenapa bisa diduga seperti itu? Karena belum punya anak. Gak mungkin dua-duanya mandul kan. Baru setelah mereka mau kembali, ya kan, kira-kira mereka di sana 10 tahun, 1 dekade, lalu mereka mau kembali, baru saat itulah mereka menikah. Belum sempat punya anak. Kira-kira begitu. Ini prediksi ya. Ini prediksi. Kenapa? Gak mungkin nikah dengan 2 orang mantu, dua-duanya mandul, ya kan? Karena Mahlon dan Kilion belum punya anak pada waktu itu, dijelaskan tidak punya anak. Jadi ada kemungkinan mereka menikah di tahun ke-10. Nah, maka masuk akal ketika di situ ditulis Ruth dan Orpah adalah orang Moab yang menikah dengan Mahlon dan Kilion. Karena mereka menikahnya di Moab, ya kan? Mereka menikahnya di Moab dan menikahnya pun setelah tahun-tahun terakhir. Ya toh? Nah, jadi bukan Ruth dan Orpah datang ke Israel, ya, datang ke Kanaan lalu kemudian menikah di sana, nggak bisa, karena Ulangan 3:23 jelas mengatakan jangan sampai istilahnya Moab sampai 10 generasi itu masuk, ya kan, apalagi menikah. Nah, itu dia. Apalagi menikah dengan apa? Dengan orang Israel. Maka kehadiran Ruth itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip ya ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Dari aspek politik dia adalah orang Moab. Ya toh? Dari aspek apa lagi? Hukum Israel tidak boleh masuk. Tetapi nanti kita tahu Ruth itu datang ngikutin. Nah, wah ini dia. Ruth itu sebenarnya nggak layak masuk ke Israel. Tapi justru dari situ kita akan bisa melihat tipologi penebusan. Wah, itu tadi. Ruth yang tidak layak karena berbagai faktor tadi mendapatkan goel penebus. Ini menarik. Ya, sebelum sampai ke sana kita lihat ayat 3 di situ. Kemudian Elimelek Wayamot, di situ apa yang terjadi? Wayamot itu apa? Mati. Wayamot Elimelek is Naomi, suami Naomi, mati. Nah, ini dia. Ini adalah situasi yang menunjukkan kesusahan tadi karena kelaparan, ya toh?
mereka harus merantau, ya. Tadi ya. Lalu kemudian di perantauan apa yang terjadi? Elimelek mati. Lalu di situ dan dia tertinggal. Ini menarik ini. Dan dia tertinggal dan dia ditinggalkan. Ya kira-kira begitu ya. Dia ditinggalkan. Aspek apa yang ingin ditunjukkan? Kok di situ digunakan wati sa'er? Kesendirian. Ini yang ditegaskan oleh penulis. Jadi kesendirian yang dialami oleh Ruth, perhatikan. Ini benar-benar ditegaskan oleh penulis. Ya. Dan dua putranya, Husene mana? Nah, di sini kita tahu ada kesusahan yang ditunjukkan dengan istilah nih, mati dan wati sa'er, tertinggal. Ya, kira-kira mengalami kesendirian seperti itu. Sekalipun di sini masih disebut yang mengalami kesendirian itu siapa? Ruth. Kenapa? Karena ini menggunakan orang ketiga feminim tunggal. Bukan Ruth, sorry, Naomi ya, Naomi. Nah, ini orang ketiga feminim tunggal, wati sa'er. Dia tertinggal. Artinya yang mengalami kesendirian, betul-betul kesendirian adalah Naomi. Dan kedua putranya. Menarik ya, kenapa kok bukan orang ketiga jamak saja? Ya. Kenapa bukan orang ketiga jamak yang disebutkan itu? Dia, feminim. Karena yang ingin ditonjolkan adalah Naomi. Kesendirian yang dialami oleh Naomi. Oke. Kita akan lihat ayat yang keempat. Kita harus agak cepat ya. Ayat yang keempat. Nah ini. Dan mereka itu siapa? Tadi disebutkan anaknya, kedua anaknya. Berarti sekarang sudah fokus kepada putranya. Dan mereka, putranya, mengambil untuk diri mereka sendiri, ya, lahem, ya, nashim, apa itu? Istri. Nasim, perempuan-perempuan, karena ini dua ya, jamak ya, dua, bukan perempuannya banyak lalu diambil istri. Enggak, ya, perempuan Moabiyot, perempuan Moab, perempuan dari Moab. Ya, nama salah satunya adalah Orpah, ya, Hatah, ya. Salah satunya adalah nama salah satu itu adalah Orpah dan satunya lagi adalah Ruth. Ya. Dan mereka berdiam di sana sekitar 10 tahun. Nah, ini menarik. Ini menarik. Dan mereka Yesebu Sam Keeser Sanim 10 tahun. Keeser Sanim. Tadi saya katakan bahwa ada kemungkinan ini kisah yang ditulis kira-kira selama ini adalah introduksi tadi ya. Jadi bukan kronologi. Setelah mati lalu kemudian baru ini. Ayat 1 sampai ayat 5 adalah setting atau latar belakang yang menunjukkan kepada kita situasi kesusahan dan kekosongan yang dialami oleh keluarga Elimelek. Dan fokusnya adalah nanti diakhiri kepada Ruth nanti, ya.
Rut. Tetapi kita tahu di sana mereka tinggal selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, ya entah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun ke-10, mereka itu intinya memiliki istri dari orang Moab. Nah, tadi saya katakan mungkin, sangat mungkin mereka itu menikah di akhir-akhir tahun karena tidak punya anak. Ya Pak, bisa saja mereka di awal tahun dan tidak punya anak. Ya, kalau mungkin satu istri bisa ya, istrinya salah satu punya, tapi nggak mungkin dua-duanya nggak punya anaknya. Tapi bisa saja ya. Tetapi yang jelas mereka tidak pernah menikah di Israel karena itu bertentangan dengan Ulangan 3 ayat 23. Nah, berdasarkan Ulangan tadi, hukum yang mereka miliki tadi, seharusnya Rut dan Orpah itu memang tidak bisa kembali ke Israel. Kalaupun bisa, itu sebuah pelanggaran. Maka mereka sebenarnya orang yang sama sekali tidak punya hak waris, apalagi sudah menikah dengan orang Moab. Ini makin jauh hak waris mereka, kira-kira begitu ya. Makin tidak layak mereka. Nah, ini dia. Oke. Ayat yang kelima. Dan mereka berdua wayamutu ani. Dan mereka berdua apa? Wayamutu, mati. Siapa mereka berdua itu? Mahlon dan Kilion. Ya. Mahlon dan Kilion mati. Gamsenehem juga keduanya. Kedua mereka, Mahlon dan Kilion, mati. Dan matilah juga kedua mereka, yaitu Mahlon dan Kilion. Kira-kira begitu ya. Nah, menarik tadi di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, itu diawali dengan wayamut, mati. Lalu ayat yang kelima, kelima juga wayamutu. Kematian ini menjadi fokus penulis untuk menunjukkan apa lagi? Kesusahan dan kesendirian, kekosongan yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang tertinggal tadi. Lagi di sini disebutkan watisaer, apa ini tadi? Tertinggal. Siapa yang tertinggal? Haisha, Mishene. Ya. Dan wanita itu siapa itu? Siapa yang ditinggalkan? Kenapa bukan Orpah dan Rut? Apakah ini Rut? Wanita itu, lihat. Jamak atau tunggal? Tunggal. Siapa? Bukan Rut dan Orpah, tetapi siapa? Naomi. Atau sukacita. Ironi nggak? Si sukacita tadi, Mbak sukacita tadi, Ibu sukacita tadi, ditinggal mati anaknya laki-laki 2, ditinggal mati suaminya, tinggal di tempat orang, di perantauan, dengan menantu perempuan dari musuh Israel. Di tempat tanah kelahirannya terjadi kelaparan. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Apakah saudara bisa menambahkan kesedihan atau kisah kesedihan yang dialami oleh Naomi ini terkait dengan apa yang ia alami? Apa yang mungkin masih kurang dari sisi sejarah, dari sisi tradisi? Mungkin saudara bisa melihat.
Di sini menggunakan kata isyah, isyah dari suaminya, ya kan? Lalu di sini tanpa anak, tanpa anak. Mi shene yaladea, tanpa kedua anaknya. Di sini menarik ya. Apa sih yang kemudian ditunjukkan penulis Yelet? Anaknya. Kok dia tidak menunjukkan kedua putranya? Ben biasanya ya, Benot. Kenapa kok di sini menggunakan Yelet? Ini mengingatkan tentang sistem apa yang mereka pegang. Patriarki, di mana keluarga yang sudah tidak lagi memiliki garis keturunan laki-laki, tidak punya suami, tidak punya anak laki-laki, itu sama saja dia tidak punya apa-apa lagi. Sekalipun dia mungkin bisa mencari makanan sendiri, ya kan? Sekalipun dia bisa survive dengan apa? Mungkin bekerja, ya, melakukan kegiatan sehari-hari, tapi yang namanya suami dan anak laki-laki dalam kaum keluarga Israel ini adalah generasi penerus. Saya kira ini sama di tempat saudara ya. Jadi suku-suku yang masih menjaga nama keluarga, family, itu biasanya yang paling diutamakan adalah garis keturunan laki-laki, marga, penerus marga, kira-kira begitu. Jadi Naomi sama sekali dia tidak lagi punya penerus marga, kira-kira. Inilah situasi yang benar-benar menjadi latar belakang kisah Rut. Saya kira tidak ada kisah yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan kisah Rut ini. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi latar belakang nanti kita mengetahui, oh sebenarnya Rut itu tidak layak. Rut itu tidak punya pengharapan. Rut itu tidak punya apa-apa lagi seharusnya. Dan itu adalah tipologi bagi kita masa kini. Bukan alegoris ya, tetapi ini tipologi. Keberadaannya bisa kita samakan. Ketidaklayakan Rut karena dia orang Moab. Dia tidak punya suami lagi karena mati, dan ayahnya juga mati, mertuanya. Jadi di Israel dia sama sekali tidak layak. Oke. Ayat yang ke-6, sekali lagi kita masih akan melihat ayat yang ke-6, menganalisis kita. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sudah kembali ke ini ya. Kembali ke tindakan yang dilakukan oleh Naomi nanti. Kita lihat ayat yang ke-6, kemudian dia bangun watachong ya. Kemudian dia bangun, atau apakah dia baru tidur? Enggak ya. Ini sudah istilahnya masa-masa yang sudah terjadi selama berapa lama ya. Jadi bukan kemudian
anaknya baru mati, dikubur, kemudian dia bangun, udah ayo kita pulang gitu. Enggak ya. Tetapi setelah 10 tahun keadaan itu dialami di sana kosong, suami mati, anak mati. Lalu watakhomhi, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia kembali mengunjungi kaumnya. Kita lihat di situ. Dia bangun itu artinya dia ya istilahnya ya bangkit dari keadaannya, kira-kira begitu. Lalu mengambil tindakan lain. Apa yang diambil? Dengan menantu-nantunya dan kembali dari daerah Moab karena mendengar apa? Di daerah Moab, bukan di daerah Moab ya. Di daerah Moab itu sudah terdengar berita tentang Tuhan mengunjungi kaumnya. Jadi apa yang didengar? Israel sudah mengalami yang namanya pemulihan, atau sudah tidak lagi kelaparan, minimal seperti itu ya. Minimal seperti itu. Jadi perhatikan di sini apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menguji kaumnya untuk memberi makanan kepada mereka. Jadi ini adalah gaya bahasa untuk menyampaikan pemulihan yang terjadi di antara bangsa Israel. Oke. Nah, menariknya di situ sudah ditulis dia bangun dengan menantu-menantunya, tetapi belum ada proses yang dijelaskan. Nanti kita akan lihat. Jadi ini semacam ayat 1 sampai ayat 6 itu merupakan ringkasan. Ya, ringkasan mengenai apa yang terjadi dalam keluarga Elimelek mulai dari Bethlehem yang mengalami kelaparan, lalu di Moab dan kembali lagi. Itu latar belakang cerita. Latar belakang cerita, baru kemudian nanti ayat 7 itu dijelaskan tindakan secara detail. Tindakan secara detail dan akhirnya mengarahkan kepada Rut sebagai tokoh utama. Sampai di ayat ini, siapa tokoh utamanya yang ditampilkan? Naomi. Tokoh dalam tanda kutip manusianya ya. Tokoh utamanya yang ditampilkan adalah Naomi ya. Ini adalah kesusahan atau penderitaan, kekosongan yang dialami oleh Naomi. Jadi kosakata yang tadi menunjukkan kekosongan itu perlu kita dalami ya, perlu kita pahami. Oh, ternyata ada kelaparan, dan kelaparan itu bukan suatu yang luar biasa, itu hal yang biasa. Kemudian mereka merantau, apa itu? Lagur ya. Mereka pergi untuk sementara. Apakah itu tindakan yang menunjukkan ketidaksetiaan? Tidak, itu hal yang biasa juga. Hal yang biasa dilakukan oleh umat Allah ketika mereka mengalami kelaparan karena kekeringan, maka mereka akan pergi ke tempat lain mencari makanan. Tapi mereka punya hasrat untuk kembali suatu saat nanti. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Sampai sekarang ada istilah diaspora. Ya, diaspora itu orang-orang Israel yang tersebar. Ya, diaspora. Tapi mereka punya keyakinan bahwa mereka nanti suatu saat akan kembali ke negerinya. Diaspora itu orang-orang yang tersebar. Nah, menariknya orang-orang Israel itu punya yang namanya ghetto. Sudah tahu apa itu ghetto? Ghetto itu adalah kelompok orang-orang Israel yang tersebar lalu bikin perkumpulan, kira-kira begitu. Ya, kalau di sini di Indonesia itu mungkin apa namanya? Kalau di Jakarta itu ada yang Timur Raya, tahu Timur Raya? Timur Raya tahu ya? Apa itu? Kelompok orang-orang timur ya, yang merantau
Kemarin sempat sempat ramai itu ketika ada gangguan ya. Ketika ada gangguan untuk kelompoknya, mereka bersatu kumpul lalu demo. Nah, kira-kira begitu juga yang terjadi. Mereka punya perkumpulan, tetapi bukan untuk bukan untuk saling demo, itu bukan. Tapi mereka mempertahankan tradisi, mempertahankan agama mereka, mempertahankan keyakinan mereka. Mereka punya namanya ghetto. Gitu. Jadi mereka punya komunitas sekalipun di perantauan untuk membentuk atau menjaga eksistensi mereka. Nah, inilah ayat 1 sampai ayat 6. Adakah pertanyaan yang ingin saudara tanyakan terkait dengan analisis teks? Saya agak cepat karena saya ingin segera. Saya berharap satu semester ini kita menyelesaikan kitab Rut ya, sekalipun cepat ya, tetapi paling tidak kita mendapati garis besar analisis tema-tema utama kita dapati. Mungkin tidak terlalu banyak mendalami teks atau kosakata di dalam ayat per ayat, tetapi kita akan lebih cepat untuk mendapati struktur dan tema-tema teologis. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Yermi. Di ayat 3, ayat 3 dan 5 disebutkan ada kata wayang dan wayang lugu. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin kalau Elimelek mau dan tidak meninggal, mungkin ada kemungkinan bahwa Naomi tidak akan kembali ke Israel. Kenapa argumentasinya seperti itu? Karena menurut saya, kalau mereka masih lengkap, sudah pasti Naomi tidak akan kembali ke Israel. Mungkin Naomi berpikir bahwa saya sudah punya suami, punya anak, tapi saya pulang saja ke negeri di mana saya berasal, karena di sana saya masih punya terawat. Itu bagaimana? Ya, saya tidak bisa menjawab karena ini jikalau ya, berasal dari jikalau. Ya, jadi kalau kita mundur dengan istilahnya pengandaian jikalau tidak ada kelaparan, mungkin mereka juga nggak akan pergi ke Moab. Ya kan? Jikalau tidak ke Moab, mungkin mereka juga tidak akan menikah dengan Orpa dan Rut, ya kan? Nah, jadi ya ini ayat 1 sampai ayat 6 ini menjelaskan sebuah fakta yang sudah terjadi. Nah, ketika kita berasumsi atau menduga ada tindakan lain yang tidak terjadi, ya tentu kita tidak bisa memberikan gambaran lain ya, karena itu tidak terjadi. Nah, kisah ini ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Jadi saya tidak bisa menjawab apa yang terjadi jika Mahlon, Kilion, dan Elimelek tidak mati. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 tadi itu menunjukkan fakta mengenai kesusahan yang dialami oleh keluarga Elimelek, atau fokus utamanya adalah Naomi, karena Elimelek mati dan ya yang mengalami kesusahan adalah Naomi. Ya mungkin ya ini hanya mungkin saja ya, mungkin saja. Ya kalau Elimelek tidak mati, Mahlon dan Kilion tidak mati, ya sekali lagi mereka itu lagur ya, lagur itu merantau untuk sementara, hanya dalam rangka untuk mencari makan, bukan untuk meninggalkan negerinya. Sekali lagi ini hal yang biasa ketika orang mengalami kelaparan, mereka akan mencari makan sementara di negeri lain. Tapi bukan berarti mereka akan tinggalkan negerinya, sekalipun mereka sudah menikah dengan
dengan orang Moab ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan mereka menikah? Setelah Elimelek mati atau sebelum Elimelek mati? Kalau saudara lihat tadi, dikisahkan di situ ya. Kalau menurut urutan, kalau urutan itu di sini ya, di sini mati dulu ya. Elimelek suami Naomi mati dan dia tertinggal, dan 2 putranya ini belum ada menantunya, berarti belum menikah. Jadi putranya itu menikah setelah Mahlon dan Kilion. Setelah Elimelek mati. Gitu ya. Seandainya Elimelek tidak mati, mungkinkah mereka menikah dengan orang Moab? Ya mungkin saja tidak juga ya. Mungkin akan dikasih ingat, ulangan 323, nggak boleh loh sama orang Moab loh. Ya kan? Tapi bisa juga mereka menikah juga, karena terlalu lama di situ kan. Nah, baru setelah mendengar bahwa ada pemulihan yang terjadi di Israel, mereka baru kembali. Nah, menarik di dalam ayat yang ke-6 kita akan lihat ada lagi. Begitu Pak ya, Pak Jeremy, saya tidak bisa menjawab lebih karena ini pengandaian. Yang jelas di ayat 1-5 sebentar. Ayat 1-5 itu intinya adalah bukti bahwa benar-benar itu terjadi kesusahan sangat-sangat besar yang dialami oleh Naomi, bahkan itu menjadi pendahuluan yang membuat nanti kita sadar, oh memang Ruth ini orang yang sebenarnya tidak layak untuk datang ke Moab, bahkan untuk mendapatkan pemulihan melalui Boaz. Tapi ternyata sampai pasal 4 terjadi demikian, terbalik kondisinya. Nah, itu mengantarkan kita pada apa yang namanya hesed tadi, kebaikan. Bukan karena Ruth yang menjadi orang baik, lalu Ruth yang menjadi orang yang melayakkan diri, enggak. Tapi ada hesed kebaikan yang nanti ditunjukkan. Oke, Calvin silakan. Saya kurang puas dari Bapak tadi sudah jelaskan bahwa dari ayat pertama sampai 6 itu, dan saya ikuti ada kata-kata kata mati dan ayat yang ke-6 itu menjelaskan satu kata, ia bangun. Nah, dari penjelasan itu katanya belum ada kata penjelasan mengenai kata itu, Pak. Jadi saya kurang puas di situ, Pak. Ya, bahasa Indonesia menerjemahkan berkemas. Saya pikir ini lebih bisa dipahami ya. Ya, itu datang dari kata khawam. Ya, kemudian kata berkemas itu menunjukkan dia itu bukan sekedar bangun karena posisinya rebahan sambil merenungi anaknya di kuburan, bukan. Dia kembali berkemas. Ini persiapan untuk dia kembali ke negeri asalnya. Ini kata bangun tadi ya. Memang kata ini diterjemahkan arise, stand, berdiri ya, bangun ya. Tapi bisa juga ini bisa mengindikasikan ini tadi, kalau dalam bentuk hipil itu set atau pil, membangun, mengatur persiapan. Bahasa Indonesia saya kira ini bagus ya, berkemas, bersiap-siap dengan menantunya, lalu pulang kembali. Nah, ini ke dari tanah Moab. Lalu kenapa dia kembali dari tanah Moab? Dia kembali dari tanah Moab kemana? Karena dia mendengar
Jadi bukan karena dia sudah tidak ada apa-apa lagi, mungkin terlalu sedih dia, tapi dia mendengar ada sesuatu. Dia mendengar bahwa di dalam tanah Moab bahwa ini pakat Tuhan hadir. Menarik ya. Apa yang didengar? Tuhan hadir. Bukan orang Israel sudah kaya raya, bukan. Bukan negeri Kanaan sudah panen, bukan. Sekalipun nanti di sana pas panen ya. Tapi yang menarik di situ, yang akan kita lihat nanti sebenarnya, penulis menggunakan kata ki pakat Adonai et amo. Sebab Tuhan telah mengunjungi umatnya. Penulis bisa saja menuliskan apa? Sebab dia telah mendengar bahwa di Kanaan sudah musim jelai, sudah makmur. Bisa nggak? Bisa. Tapi penulis di situ menggunakan istilah itu. Apakah saudara menemukan makna atau maksud penulis menuliskan alasan ini? Ki pakat Adonai et amo. Sebab Tuhan telah memperhatikan atau mengunjungi, menghadiri, kira-kira begitu ya. Oh Pak, berarti selama ini Tuhan tidak hadir di sana. Bagaimana? Ya, dengan menunjukkan bahwa Tuhan hadir itu membuktikan bahwa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Jadi buat terus, sekalipun bangsa Israel mengalami masalah kelaparan, namun Tuhan tidak pernah membiarkan bangsanya seperti itu. Oke. Dia memelihara, jadi membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar yang memilih bangsa Israel. Betul. Ada lagi, maksud penulis apa kok? Dia tidak pakai kata di Israel sudah makmur, sudah musim panen. Ya. Selamanya membiarkan itu berada di situasi seperti yang lalu oleh bangsa pada waktu itu. Mereka berada dalam situasi kelaparan dan banyak hal yang mereka lalu. Tuhan menolong mereka yang adanya makanan itu. Dan penulis mengatakan demikian karena memang mereka adalah bangsa umat Allah, jadi Tuhan pasti memberkati mereka. Ya, oke. Artinya kemakmuran yang dialami oleh bangsa Israel adalah hasil dari apa? Karya Allah, hasil dari perbuatan Tuhan, bukan usaha orang Israel untuk mengatasi kelaparan tadi. Tentu ketika penulis menggunakan ungkapan Tuhan mengunjungi Israel, mengunjungi umatnya, itu berarti yang ingin ditekankan adalah tindakan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan beberapa penggunaan kata pakat ya, di dalam teks-teks lain juga memiliki makna apa? Memberi perhatian atau observe, menyelidiki, memperhatikan ya.
Lalu bisa juga pemeliharaan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 8 ayat 5 itu dipakai untuk menunjukkan pemeliharaan Allah. Ya, jadi kata pahat dipakai untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi, pemulihan yang terjadi di bangsa Israel itu adalah buah karya Tuhan. Maka itu yang membuat Naomi tadi berkemas, berangkat. Ya, karya Tuhan itu yang membuat dia bertindak. Bukan dia bertindak dahulu lalu berharap siapa tahu nanti Tuhan berkarya, ya kan? Bukan. Tapi dia mendengar dulu. Mendengar dulu ada perbuatan Tuhan, ada karya Tuhan, baru dia merespon, bertindak. Itulah yang disebut sebagai bangun tadi, berkemas tadi. Respon Naomi terhadap apa yang dia dengar. Nah, sekali lagi, kemarin ketika kita belajar introduksi, kita setidaknya memiliki cara pandang bahwa kitab Rut itu bisa dimaknai sebagai tipologi. Ya, tipologi. Apa itu tipologi? Gambaran, ya. Gambaran. Mengapa perlu gambaran? Karena yang aktual itu belum datang. Kita perlu yang namanya gambaran. Ya, kira-kira bayangan. Nah, apa yang kita lihat sebagai karya Tuhan di dalam kitab Rut? Karya Tuhan ini juga gambaran karya Tuhan bagi orang berdosa. Ini kita Rut masa kini. Nah, apa yang didengar Naomi? Karya Tuhan, sehingga dia merespon. Itu seharusnya menjadi tipologi bagi bahwa tindakan orang percaya itu adalah karena mendengar karya Tuhan dulu. Menarik, ya? Bukan usaha dulu, lalu siapa tahu nanti Tuhan berkarya. Oke, jadi itu ayat yang ke-6. Itu menjelaskan situasi di mana Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Lalu di sini ada memberi, ya, Nathan, ya. Tapi di situ menggunakan infinitif. Perhatikan di sini. Sayangnya ini diterjemahkan dan. Ya. Seharusnya, Pak. Ya. Ini tujuan, ya. Jadi apa tujuan Tuhan mengunjungi atau memperhatikan atau memelihara umatnya? Tujuannya, nah ini untuk lahem kepada mereka makanan, untuk memberi kepada mereka makanan. Jadi ini kaitannya dengan kebutuhan jasmani, ya. Mengunjungi mereka dengan kebutuhan jasmani. Jadi seperti Tuhan itu adalah semacam, ya, solusi atas masalah yang mereka alami selama ini. Apakah saudara pernah ingat peristiwa yang sama yang terjadi dengan bangsa itu terkait dengan kunjungan Tuhan? Sering, ya, peristiwa itu terjadi, ya. Ya, kita ingat siklus bangsa Israel itu begini.
Kalau digambarkan dengan grafik kira-kira begitu ya. Terpuruk, minta tolong, Tuhan tolong. Terpuruk lagi, minta tolong, Tuhan tolong. Terpuruk lagi, minta tolong, Tuhan tolong. Ini juga tipologi kehidupan umat Allah sendiri. Ini ya. Mungkin saya salah ya. Dari sini ada. Tuhan tolong. Kita berusaha. Lalu minta ampun. Berdosa lagi. Minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun. Dosanya minta ampun. Tipologi. Dan di dalam kitab Keluaran, kalau saudara perhatikan itu juga sering ketika orang Israel itu harus mengalami kekalahan, keterpurukan, Tuhan mengunjungi, Tuhan melawat umatnya. Nah, ini kata yang dipakai. Jadi sama sekali tanpa lawatan Tuhan, umat Allah itu tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Intinya begitu. Maka penulis kitab Rut menggunakan ungkapan yang pertama itu adalah Pakat Adonai et Imo. Tuhan telah mengunjungi umatnya. Bukan dibalik ya. Bukan Tuhan telah bukan umatnya telah mendapatkan makanan karena Tuhan mengunjungi, bukan. Tapi yang ditaruh di depan adalah karya Tuhan. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke ayat yang ke-7. Kita coba sampai ayat yang ke-9 ya. 10. Oke, ayat yang ke-7 kita akan baca 7 sampai 10 ya. Silakan Bensuf. Ayat 7. Wa tetse min amakom asya ayeta sama usepi kalau te ya tea ini ini baca terakhir ya. Pasam lima water kena badere lesum lasu Yehuda. Oke, 8 bikin lagi. Watomer 8 Watomer Naomi le liste kolta daha na ikena sobna bisa lebai ima. Oke, terus ya asho Adonai imakem keset. Oke. Keset kaaser asitem imamadim wawe imadi. Oke, 9. Silakan Anjo. 9 Iten Adonai Mekan Unekan Yerusalem Isa
Wetisa Lekem Watisna Kolan Sah Watif kena itu kaf ya. Oke, watif kena. Oke. Ayat 10 terakhir. Oke, di ayat yang ketujuh yang kita baca tadi, ini sudah mulai menunjukkan apa? Menunjukkan proses atau tahapan Naomi berangkat ke negerinya. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 6 itu fokus pada kesusahan atau situasi kekosongan yang dijelaskan dengan kosakata tadi ya, tragis, ironis ya. Dan ayat yang ketujuh ini merupakan tindakan Naomi secara bertahap ketika mereka akan kembali ke negerinya. Dan ini merupakan sebuah hal atau tanggung jawab yang dilakukan oleh Naomi sebagai orang Israel. Dia memang harus kembali ke negerinya. Sekalipun suaminya sudah mati, ya kan? Tetapi jelas ini merupakan tradisi, sesuatu yang didasarkan pada tradisi di mana mereka nanti pasti akan kembali ke negerinya. Ya. Kita ingat peristiwa yang terjadi pada masa pembuangan, ya. Ketika Ezra dan Nehemia menjadi pemimpin bangsa kala itu dan diberikan kesempatan oleh Raja Kores, ya, dengan dekret Kores untuk kembali ke negerinya, sekalipun negerinya itu sudah luluh lantah, sudah hancur rata dengan tanah, dan bahkan bait suci mereka yang mereka banggakan sebagai representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka itu sudah nggak ada. Tetapi sekalipun kondisinya demikian, tanah airnya demikian, mereka tetap kembali. Ada remnant, sisa orang Israel yang kembali ke negerinya. Nah, ini merupakan tradisi di mana orang Israel itu cenderung kembali ke negerinya, ke asalnya. Nah, kita lihat di situ narasi-narasi yang digunakan oleh penulis itu menarik. Pertama, digunakan kata tetapi dia pergi keluar dari tempat dia berada, lalu dua menantunya dengan dia, dan mereka pergi di jalan untuk kembali kepada negeri Yehuda. Berarti yang pada waktu itu yang rencana awalnya mereka semua berjalan ke sana. Sudah mulai siap-siap untuk kembali ke negeri Israel. Jadi ini sudah dijelaskan dengan 3 orang ya, 3 orang. Oke. Nah, menariknya di situ subjeknya itu menggunakan orang ketiga tunggal. Menariknya di situ. Padahal apa? Padahal yang disebut 2 menantu dengan dia. Tapi ketika pergi keluar itu yang digunakan adalah bentuk orang ketiga feminin tunggal. Ya, siapa yang ditekankan? Tentu ini Naominya, ya. Naominya yang masih menjadi apa? Menjadi subjek, ya, menjadi subjek. Kemudian kata Syama itu menunjukkan tempat. Ini merupakan variasi penulisan ya, yaitu menunjukkan tempat di ayat yang ke-6, yaitu Moab ya, Syama ini. Ini merupakan penegasan bahwa mereka meninggalkan tempat yang mereka tinggali. Nah, nanti saudara bisa melihat aksen ya. Aksen itu membagi gagasan yang fokus kepada Naomi, ini di ayat yang pertama. Tapi setelah aksen Adna,
fokus ini beralih kepada menantu Naomi ya. 7b ini berbicara tentang kepergian Naomi dan kedua menantunya kembali ke tanah asalnya. Nah, perhatikan perbedaan ketika menulis kata daerah Moab dan tanah Yehuda. Lihat di sini. El Eretz Yehuda, negeri Yehuda. Dan kalau kita perhatikan di situ beda dengan apa yang ditulis sebelumnya, Sede Moab, daerah Moab. Saudara bisa perhatikan perbedaan itu, daerah Moab dan Eretz Yehuda. Ini mengingatkan kita tentang janji Tuhan, yaitu sebuah tanah atau Eretz. Ya, maka kata Eretz itu seringkali diidentifikasi sebagai negeri Israel atau negara Israel, bangsa Israel ya, bangsa Israel. Jadi ayat 7 ini masih menjelaskan tentang apa namanya kabar yang didengar oleh Naomi pada ayat yang ke-6. Kemudian kalimat ini dihubungkan dengan verb yang berfungsi menunjukkan hasil dari ayat 6, yaitu mereka mendengar. Lalu Naomi pergi ke Yehuda sebagai hasil dari mendengar kabar tentang Yehuda tadi ya. Dia pergi ke Yehuda karena dia mendengar kabar tentang Yehuda, bukan karena nasibnya. Kalau nasibnya itu sebenarnya sudah tidak ada harapan, jelas ya. Ya, jadi bukan sebagai solusi atas nasib yang dia alami, tetapi karena dia mendengar. Nah, jadi El Eretz Yehuda itu apa? Menunjukkan bahwa mereka kembali ke tanah asal. Ini sesuai dengan tema utama kitab Rut ya. Nah, jadi ini terkait dengan pemeliharaan Allah ya, di tempat di mana dia berada. Dia tidak lagi tinggal di Moab. Pemeliharaan Allah itu terjadi di tanah Yehuda nanti. Oke. Kata mengikuti tidak secara eksplisit tertulis, tapi dapat dipahami bahwa imah ini bersama dia, dan kemudian ini, nah ini ya, watela kena ini bersama dengan dia. Ini secara eksplisit mereka mengikuti. Apa maksudnya? Rut tidak memaksakan pilihan, tetapi menunjukkan keyakinan dengan tindakan iman. Nah ini dia. Rut. Naomi ya. Naomi tidak memaksakan apa? Ya ini. Dari situ dia menandakan apa? Lalu dua menantunya imah bersama dengan dia, sekalipun tidak mengikuti dia ya. Lalu pergi berjalan untuk kembali kepada ya. Ini sudah mengindikasikan bahwa kedua menantu itu pergi dengan sukarela ya, mengikuti dia. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-8 mulailah narasi dialog antara Naomi dengan kedua menantu. Naomi berkata kepada dua menantunya ya, Naomi Watomer berkata kepada Liste kedua menantunya. Nah, di sini ya. Pergilah, kembalilah Isa. Nah ini. Isa di sini itu bukan wanita, tetapi ini diterjemahkan masing-masing. Jadi kata Isa itu tidak hanya bermakna ibu laki-laki, tapi dalam konteks ini diterjemahkan each atau masing-masing. Ya, ke rumah lebet imah, ke rumah ibunya. Nah, tapi apa? Apakah itu pengusiran? Apakah tindakan Rut itu tindakan Naomi itu sebuah pengusiran, sebuah lepas tanggung jawab? Tindakan melepaskan tanggung jawab? Tidak. Tapi perhatikan di sini
ada gagasan yang kedua setelah Adnah, yaitu apa? Adonai imakem heset kaaser asitem im ha motim. Benar ya di sini? Imani. Biarkanlah Tuhan melakukan kebaikan terhadap kalian berdua seperti yang kalian telah lakukan terhadap orang-orang mati. Orang-orang mati itu siapa maksudnya? Ya, bukan semua orang mati, tapi terhadap suami yang sudah mati kira-kira itu, dan terhadap saya. Jadi tindakan Rut untuk menyuruh mereka pergi kembali ke rumah ibunya masing-masing itu bukan pengusiran, bukan bentuk lepas tanggung jawab, tetapi apa? Tetapi ini adalah harapan yang bisa diberikan Naomi kepada kedua menantunya. Artinya dengan meminta mereka pergi kembali ke rumah ibunya masing-masing, itulah pengharapan yang nantinya akan mereka dapatkan. Kira-kira cara pandang cara pandang Naomi seperti itu. Ini adalah pilihan yang terbaik atau pengharapan yang kira-kira nanti lebih baik dibandingkan mereka mengikuti Naomi ke Israel. Mengapa demikian? Mengapa kok Naomi mempertimbangkan bahwa nasib mereka itu akan jauh lebih baik kalau mereka kembali daripada ikut Naomi? Apa pertimbangan mereka kira-kira? Ya, salah satunya tidak ada lagi laki-laki. Betul. Tidak ada lagi yang akan menjadikan mereka istri. Betul. Tidak ada lagi penerus warisan. Satu itu. Tidak ada lagi kira-kira harapan untuk mendapatkan jodoh. Penerusnya nggak ada. Nah pertanyaannya, ini seolah-olah menyangkali apa yang tadi ditulis di depan. Rut itu mendengar Tuhan sudah Rut terus ya. Naomi mendengar Tuhan sudah mengunjungi atau memperhatikan atau memelihara umatnya. Lalu dia dengan keyakinan iman seperti itu, dia bertindak untuk berkemas kembali ke sana. Tetapi kemudian dia masih memberikan pilihan kepada Rut dan Orpa. Apakah dia kurang yakin bahwa nanti Tuhan juga akan memelihara dia? Apakah Naomi kurang yakin terhadap pemeliharaan Allah bagi umatnya? Bisa jadi inilah tantangan yang disebut sebagai pertimbangan-pertimbangan duniawi. Naomi manusia biasa, dia punya yang namanya pertimbangan duniawi. Itulah yang disebut sebagai tadi ya, kalau kita berjuang di dunia ini, kita mengalami yang namanya kedagingan, iblis dan dunia. Nah, pertimbangan-pertimbangan duniawi itu salah satunya itu dialami oleh Naomi. Bahwa menurut pertimbangan-pertimbangan manusia biasa, Orpa dan Rut akan lebih baik nasibnya kalau dia kembali ke keluarganya, atau dia tetap tinggal di Moab. Dia orang Moab asli. Kalau dia orang Israel pasti dia kembali, diajak kembali. Tapi karena dia orang Moab asli, belum punya anak, ya kan? Lalu ya masih, ya istilahnya janda muda lah ya. Janda muda. Ada kemungkinan dia masih bisa menikah lagi, ataupun kalau tidak bisa menikah lagi, paling tidak dia punya pengharapan dengan keluarga orang tuanya.
Pertimbangan duniawi. Kekhawatiran ada dalam diri Naomi, wajar, karena dia mempertimbangkan apa? Kondisi dia tidak punya suami, dia tidak punya anak laki-laki, dia bukan orang, siapa? Ruth dan Orpa bukan orang Israel. Tetapi di satu sisi dia tetap berharap ini. Dia menyatakan keyakinannya di sini. Biarkanlah Tuhan melakukan kebaikan terhadap kalian berdua. Ya. Dia tetap berharap yang terbaik. Ini bukan sesuatu pengusiran, bukan suatu lepas tanggung jawab, tapi ini harapan yang baik justru yang diberikan oleh Naomi kepada kedua menantunya. Pertimbangan manusiawi masih ada, dan ini tipologi buat kita juga ya. Sekalipun kita adalah orang percaya, tapi kita juga seringkali masih memiliki pertimbangan duniawi. Bahkan pertimbangan duniawi itu mendominasi kita, sehingga kita itu sulit untuk lebih mempercayai janji-janji Allah. Karena apa tadi? Karena desakan-desakan kebutuhan duniawi tadi ya. Ya itulah yang kita alami. Kita terlalu khawatir dengan situasi duniawi. Maka kita sering menyebut bahwa 3 musuh utama kita adalah iblis, dunia, dan daging. Dunia itu artinya ya itu tadi, kekhawatiran yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi tadi ya. Nah di ayat yang ke-9, nah ini tadi ya sudah saya jelaskan ya. Di ayat yang ke-9 di situ dijelaskan sekali lagi, Yiten Adonai Lachem, dan seterusnya ya. Dan biarlah Tuhan memberi kepada kalian berdua ya, dan biarlah atau semoga kalian menemukan tempat istirahat. Ini menarik. Masing-masing lagi Isya di rumah suaminya, berarti mendapatkan suami baru. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Kemudian ia mencium mereka, ya ini tindakan yang kedua, kekerasan kedua, dan mereka mengangkat suara mereka dan menangis. Mengangkat suara itu artinya ya mereka berseru ya, nangis-tangisan, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah itulah adalah tindakan Naomi ketika pertama kali mereka harus kembali ke tanah Israel. Ada situasi yang harus dihadapi Naomi bersama dengan kedua menantunya. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari beberapa ayat yang menjadi pendahuluan. Oke, yang menjadi pendahuluan. Dan di ayat 10 itu diakhiri dengan tindakan apa? Respon terhadap tawaran Rut tadi. Watomerna lah ki itak nasyuf le amek ya. Tetapi mereka berkata kepadanya, pasti kami akan kembali denganmu kepada bangsamu. Nah ini respon yang akan kita pelajari besok ya. Ini akan fokusnya sudah ke menantu. Kalau tadi itu fokusnya masih Naomi, ayat 10 dan seterusnya itu fokusnya pada respon menantu. Nah itu saudara, dari situ kita bisa mendapati ada hal-hal yang melatar belakangi kisah dari Naomi, tetapi bukan Naomi menjadi fokus utama nanti, tapi akan menjadi prolog atau pendahuluan untuk memahami situasi yang sesungguhnya dialami oleh Rut, tokoh utama dalam kitab Rut. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan silakan saudara baca diktat dalam bentuk file ya. Mungkin minggu depan sudah ada diktat bentuk cetak. Kalau tidak ada, dibaca dulu dalam bentuk file ya, mulai dari ayat 10 setidaknya sampai ayat yang ke-19. 10 sampai 19 itu menjelaskan proses bagaimana mereka akhirnya nanti berjalan menuju ke tanah Israel. Selamat
literasi. Tuhan berkati.